Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan materi dari kelompok kami. Yang pertama, definisi wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakaf yang artinya menahan diri. Dalam kamus fikih, wakaf adalah memindahkan hak pribadi menjadi milik umum atau badan yang berfokus untuk kepentingan masyarakat. Salah satu pendapat yang dapat merangkumnya secara luas ialah dari pandangan mazhab Hanafi seperti yang dilansir Badan Wakaf Indonesia. Yang dilansir Badan Wakaf Indonesia adalah menahan suatu badan yang menurut hukum tetapi diwakif orang yang mewakafkan dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam. Kemudian hukum dan tujuan wakaf. Pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 dan Al-Imran ayat 92. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam peraturan pengertian wakaf dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Pengertian wakaf secara bahasa lughwi adalah menahan. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Kemudian tujuan wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama. Dan tujuan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keuntungan dan ridhonya. Tujuan wakaf berdasarkan hadis yang berasal dari Ibnu Umar dapat dijangkau ada dua macam, yakni yang pertama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk kepentingan masyarakat. Kemudian macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf berdasarkan tujuan yang berarti wakaf sosial untuk kepentingan masyarakat atau khairi. Wakaf keluarga, zuri, wakaf gabungan, mustarok. Yang kedua, wakaf berdasarkan batas waktunya. Yang pertama itu wakaf abadi dan wakaf sementara. Kemudian yang ketiga, wakaf berdasarkan penggunaannya. Wakaf berlangsung, wakaf produktif. Selanjutnya, fungsi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf untuk terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi ekonomi. Salah satunya aspek yang terpenting dari wakaf adalah suatu keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Fungsi sosial, jika wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan menjadi lebih mudah teratasi. Fungsi ibadah, wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala serta dalam memperkokoh hubungan dengannya. Yang keempat, fungsi akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintai untuk suatu tujuan yang lebih dari kepentingan pribadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, rekan saya. Kemudian adapun syarat dan rukun wakaf. Yang pertama syaratnya yaitu syarat waqif, kemudian syarat mauquf, kemudian syarat mauquf alaih, dan syarat sigat. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 antara lain wakif, nadsir, harta benda yang akan diwakafkan, ikrar,
ikrar wakaf, penerima wakaf, dan jangka waktu wakaf. Adapun keistimewaan wakaf, yaitu wakaf tercatat sebagai salah satu amalan ibadah yang istimewa, berbeda dengan ibadah lain seperti salat, puasa, haji, umrah, dan zakat. Pahala wakaf tidak terbatas waktunya, artinya pahala akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Perbedaan wakaf dengan zakat dan infak. Zakat, infak, dan wakaf pada dasarnya memiliki konsep dasar yang sama, yaitu mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak. Namun, sebetulnya pada praktik ketiganya merupakan bentuk amalan jariah yang berbeda. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang mampu. Zakat dikeluarkan berdasarkan aturan dan standar tertentu. Zakat terbagi ke dalam dua jenis, akad fitrah yang dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri, dan zakat mal yang dikeluarkan 1 tahun sekali jika harta sudah mencapai jumlah tertentu atau nisab. Selanjutnya, infak merupakan bentuk sedekah harta yang dapat dilakukan kapanpun dan dengan jumlah yang tidak ditentukan. Sedangkan wakaf bersifat sunnah, merupakan bentuk sedekah harta benda yang nilainya harus dikembangkan secara syariah. Harta yang diwakafkan harus terus mempunyai nilai guna bagi banyak orang hingga orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Kemudian adapun tata cara wakaf dalam perwakafan. Wakif atau pewakaf atau disebut perorangan ataupun badan hukum menghadap natsir atau pihak penerima di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. PPAIW ini merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk membuat akta ikrar wakaf atau AIW. Jika wakaf dilakukan untuk jumlah tak tertentu, natsir tidak diwajibkan hadir. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada natsir di hadapan PPAIW dengan membawa 2 orang sebagai saksi. Ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW. PPAIW menyampaikan AIW kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf pada BWI. Wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingin diwakafkan. Contohnya sertifikat tanah, akta tanah, dan lain-lain, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya tanah atau bangunan tersebut dalam keadaan tuntas dan bebas dari sengketa atau ikatan. Dilengkapi dengan dokumen tersebut serta identitas diri yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Itulah presentasi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.